Sahabat-sahabat Batam Oase Center yang terkasih, jumpa kembali. Setiap tanggal 1 November, gereja menghormati dan mengenang jasa semua orang kudus, baik yang dikenal gereja maupun yang tidak dikenal gereja. Mereka yang karena keutamaan hidupnya, jiwanya diyakini telah mencapai surga. Berikut kami hadirkan ke hadapan Anda beberapa informasi seputar perayaan ini yang telah kami himpun dari berbagai sumber. Informasi yang pertama, Hari Raya Semua Orang Kudus tidak hanya dirayakan oleh Gereja Katolik. Pada tanggal 1 November, Gereja Katolik Roma, Gereja Metodis, Lutheran, dan beberapa denominasi Protestan lainnya merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Gereja Ortodoks Timur dan gereja-gereja Katolik Timur yang terkait dengan Gereja Ortodoks merayakan Hari Semua Orang Kudus pada hari Minggu pertama setelah Pentakosta. Dalam gereja Katolik sendiri, hari ini masuk dalam tingkat hari raya, di mana semua orang Katolik wajib merayakannya, kecuali ada kendala yang luar biasa seperti bencana atau sakit. Di beberapa negara dengan tradisi Katolik yang kuat seperti Prancis, Spanyol, dan Jerman, hari ini adalah hari libur nasional. Informasi yang kedua, apakah ada hubungan antara peringatan Semua Orang Kudus dan praktek Halloween yang berkembang marak di Amerika dan Eropa? Mari kita lihat berdasarkan katanya. Hallow dalam bahasa Inggris kuno berarti suci. Akhiran in merupakan akronim dari kata evening. Oleh karena itu, Hallows Eve atau Halloween secara sederhana berarti malam orang-orang kudus. Dan malam itu mengacu pada malam sebelum hari Semua Orang Kudus, yaitu malam antara tanggal 31 Oktober dan 1 November. Jadi bisa disimpulkan, Halloween adalah campuran dari ide-ide agama Celtic dan kemartiran Kristiani. Informasi yang ketiga, berikut sejarah singkat perkembangan Hari Raya Semua Orang Kudus. Pada tahun-tahun awal ketika Kekaisaran Romawi menganiaya orang-orang Kristiani, begitu banyak martir mati karena iman mereka sehingga gereja menyisihkan hari-hari khusus untuk menghormati mereka. Pada tahun 607, Kaisar Phocas mempersembahkan kuil Pantheon Romawi yang indah sekali itu pada Paus Bonifacius keempat. Paus memindahkan patung-patung Jupiter dan dewa-dewa kafir dari kuil tersebut dan mendedikasikan Pantheon itu untuk Bunda Maria dan semua orang kudus, dalam hal ini para martir yang telah meninggal karena penganiayaan Romawi dalam 300 tahun pertama setelah Kristus. Banyak tulang dibawa dari kuburan lain dan ditempatkan di gereja Pantheon yang didedikasikan ulang tersebut. Karena terlalu banyak martir untuk didedikasikan satu-satu hari, maka mereka kemudian disatukan dalam satu hari yang sama, yakni pada tanggal 13 Mei. Pilihan hari atau tanggal 13 Mei itu mungkin dimaksudkan untuk mengkooptasi hari raya kafir yang bernama Pesta Lamures, hari yang digunakan orang-orang kafir untuk menenangkan roh-roh orang mati yang gelisah. Pada abad berikutnya, hari Semua Orang Kudus atau para martir ini diubah oleh Paus Gregorius yang ketiga menjadi tanggal 1 November pada saat beliau mempersembahkan sebuah kapel kecil di Basilika Santo Petrus untuk para kudus. Perlu kita sadari bahwa pada masa itu, perayaan ini hanya berlaku di kalangan gereja lokal saja, yakni di Roma dan sekitarnya. Baru pada tahun 837, Paus Gregorius keempat menetapkan perayaan ini berlaku untuk semua gereja Katolik di dunia. Informasi yang keempat, dalam konteks yang umum diketahui di kalangan gereja Katolik, orang kudus berarti mereka yang ditetapkan oleh gereja berdasarkan kisah dan bukti kekudusan yang diuji oleh gereja, dan kemudian semua orang kudus tersebut mendapatkan hari-hari khusus untuk diperingati. Seperti Santo Damian de Vester sendiri dikenang pada setiap tanggal 10 Mei. Namun gereja juga terbuka pada pemahaman bahwa Allah dalam kebesaran dan kekudusannya menetapkan banyak orang baik menjadi kudus yang luput dari catatan dan pengamatan gereja yang tidak memiliki hari khusus untuk dikenang. Mereka itu juga masuk dalam lingkaran semua orang kudus yang dirayakan pada tanggal 1 November, Hari Raya Semua Orang Kudus. Informasi yang kelima,
Pada abad ke-10, Kepala Biara Odela dari Biara Cluny menambahkan hari berikutnya yakni 2 November sebagai hari semua jiwa orang beriman untuk menghormati tidak hanya para martir tetapi semua orang Kristiani yang telah meninggal. Untuk membahas mengenai hal ini, kami akan persembahkan kepada Anda di video berikutnya. Demikianlah beberapa informasi sehubungan dengan Hari Raya Semua Orang Kudus. Kiranya dapat membantu Anda dalam memahami dan memaknai Hari Raya Semua Orang Kudus. Meskipun Anda dan saya dipanggil pada kekudusan yang sama, yakni kesatuan erat dengan Yesus Kristus, namun tidak serta-merta kita digelar kudus. Kita punya peluang yang sama oleh karena pembaptisan kita. Tetapi perjuangan dan kerja keraslah yang akan membuktikan kekudusan seseorang. Dari Rumah Retret Batam Oasis Center kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus.